Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nikmatia Salma, NPM 2141257, jurusan MSCM. Di sini saya mau menjelaskan tentang penulisan bad news. 1. Strategi pengorganisasian pesan-pesan bad news. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan ketika memberikan tanggapan atas keluhan pelanggan. 1. Penyampaian bad news. 2. Penerimaan pesan tersebut. 3. Menjaga goodwill sebaik mungkin dengan audiens. 2. Menciptakan audiens countertone, nada atau intonasi dalam menyampaikan bad news maupun memberikan kontribusi yang cukup penting bagi efektivitas penyampaian pesan-pesan bisnis. Hal tersebut mempunyai 3 tujuan spesifik, yaitu 1. Membantu audiens untuk mengerti bahwa bad news menggambarkan suatu keputusan yang tegas. 2. Membantu audiens untuk mengerti bahwa keputusan itu adil. 3. Membantu audiens agar tetap memberikan goodwill bagi perusahaan. Dalam penyampaian pesan-pesan bad news, perlu diperhatikan bahwa kita perlu menekankan apa tujuan audiens kita. Carilah dan temukan apa yang terbaik bagi audiens dan gunakan pertanyaan yang positif dan bukan negatif. 3. Memilih perencanaan organisasi. Ada 2 perencanaan organisasional yang dapat diterapkan dalam menyampaikan pesan-pesan yang kurang menyenangkan bagi audiens atau bad news, yaitu 1. Pendekatan tak langsung. 2. Pendekatan langsung. Kedua perencanaan organisasional tersebut dijelaskan secara lebih rinci berikut ini. A. Pendekatan tak langsung merupakan pendekatan yang paling familiar atau lazim digunakan untuk penulisan pesan-pesan yang mempunyai dampak kurang menyenangkan kepada audiens. Dalam pendekatan tak langsung terdapat 4 bagian penting, yaitu 1. Pembukaan. 2. Alasan pendukung untuk keputusan-keputusan negatif. 3. Pertanyaan bad news. 4. Penutup yang positif dan bersahabat. Pembukaan. Tahap awal dalam menggunakan pendekatan tak langsung adalah menempatkan audiens pada situasi yang netral melalui pernyataan tanpa beban bagi audiens. Alasan. Memberikan alasan mengapa suatu keputusan tersebut harus diambil atau terjadi. Dan jika kita dapat menyajikan alasan yang efektif, hal tersebut akan dapat membantu audiens menyadari keputusan kita itu adil maupun logis. Bad news. Pada tahap ini kita dapat secara langsung mengemukakan apa keputusan yang diambil, seperti keputusan menolak lamaran kerja, menolak permintaan kredit, pemutusan hubungan kerja atau PHK, mengumumkan kegagalan ujian atau tidak lulus ujian dan sebagainya. Penutup. Memberikan kata penutup yang bersifat positif, hangat, bersahabat, dan lebih menyenangkan. Dan yang lebih penting adalah memberikan kesan yang baik kepada audiens kita. B. Pendekatan langsung. Suatu pesan yang kurang menyenangkan yang diorganisasikan dengan pendekatan langsung akan diawali dengan suatu pernyataan bad news dan diikuti dengan berbagai alasan yang mendukungnya dan diakhiri dengan penutupan yang bersahabat. Walaupun dalam pendekatan langsung relatif jarang diterapkan, pendekatan ini memiliki suatu keuntungan, yaitu audiens hanya memerlukan waktu yang relatif singkat untuk sampai pada ide pokoknya, yaitu bad news. Dalam suatu pendekatan langsung dapat diterapkan jika 1. Penerima pesan lebih menyukai pesan langsung ke poin yang dituju. 2. Pesan tersebut mempunyai pengaruh yang kecil terhadap si penerima pesan. 3. Pesan disampaikan secara empati. 4. Mengkomunikasikan informasi dan jawaban negatif. Dalam dunia bisnis, seringkali memberikan jawaban langsung sebagai bentuk penolakan atau ketidaksetujuan terhadap sesuatu menjadi hambatan dalam komunikasi. Dalam situasi yang seperti itu, keterampilan komunikasi seorang komunikator
Diuji kemampuannya untuk mengatakan tidak dengan tetap menjaga hubungan yang baik dengan berbagai pihak yang di kemudian hari. 5. Bad news tentang produk. Bad news yang berkaitan dengan produk antara lain kenaikan harga produk, penarikan, kembalian produk kadaluarsa produk, produk rusak dan cacat. Bagi pelanggan, bad news tentang produk tentunya memberikan dampak negatif bagi mereka. Oleh karena itu, penyampaian bad news tentang produk perlu mempertimbangkan dampak negatif yang ditimbulkan. Jika ingin menyampaikan bad news tentang produk, seperti kenaikan harga produk yang ditujukan untuk keperluan internal perusahaan, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan langsung. 6. Penolakan kerjasama. Dalam dunia bisnis, menjalin kerjasama dengan pelaku bisnis selain merupakan hal yang seharusnya dilakukan untuk lebih memperkuat jaringan pemasaran suatu perusahaan. Salah satu yang dihasilkan oleh pimpinan perusahaan adalah kemungkinan pengungkapan kerahasiaan perusahaan yang akan berdampak kurang menguntungkan bagi perusahaan tersebut. 7. Penolakan undangan. Bila harus mengatakan tidak atas suatu undangan teman bisnis, kita dapat menggunakan pendekatan langsung dan pendekatan tak langsung. Penggunaan kedua pendekatan tersebut sangat bergantung pada seberapa dekat hubungan kita dengan pihak lain. 8. Penyampaian bad news ke pelanggan. Ada 3 hal yang perlu mendapat perhatian. 1. Tetap bekerja sebaik mungkin menuju kepada terwujudnya suatu penjualan ulang. 2. Tetap menjaga instruksi atau informasi tambahan sejelas mungkin. 3. Tetap optimis, percaya diri sehingga pembaca kita tidak kehilangan minat. 9. Bad news tentang pesanan. Ada beberapa alasan mengapa perusahaan menyampaikan pesan-pesan bad news tentang pesanan. Dalam kaitannya dengan penulisan bad news kepada pelanggan, paling tidak ada jenis bad news yang bisa disampaikan kepada pelanggan, yaitu kita hanya dapat memenuhi sebagai produk yang dipesan. 10. Penolakan surat pengaduan dan keluhan. Secara umum, untuk menjawab penolakan surat pengaduan, kita dapat menggunakan perencanaan organisasional, pesan, dan pendekatan tidak langsung yang menyatakan penolakan tersebut pada bagian pertengahan surat. Dalam kaitan ini, pada bagian awal, kita dapat menyatakan sesuatu yang bersifat netral. Selanjutnya, pada bagian berikutnya, perlu dijelaskan alasan terhadap suatu putusan yang diikuti dengan pernyataan penolakan secara eksplisit. Pada bagian akhir surat perlu kata penutup yang bersahabat dan menawarkan suatu informasi yang diminati oleh pelanggan, seperti penawaran produk baru. 11. Mengerti produk. Seorang pelanggan dapat sudah meminta atau rumusan suatu produk yang baru saja habis terjual atau produk yang sudah tidak diproduksi lagi, dan apabila merasa yakin bahwa pelanggan dalam menyetujui produk pengganti, kita dapat mengirim produksi pengganti tersebut kepada pelanggan. 12. Bad news tentang orang. Penolakan menulis surat rekomendasi. Penulisan surat penolakan atas surat rekomendasi dapat dilakukan dengan pendekatan langsung dan tak langsung. 13. Penolakan lamaran pekerjaan. Pengisian lowongan kerja merupakan hal yang biasa pada umumnya. Jumlah pencari kerja lebih banyak daripada jumlah lowongan kerja yang tersedia. 14. Surat penolakan kredit. Surat penolakan kredit oleh suatu organisasi dapat disebabkan oleh berbagai alasan, baik yang berkaitan dengan persyaratan administrasi yang tidak lengkap, tujuan kredit yang tidak sesuai dengan kebijakan organisasi, maupun karakteristik atau konduit peminjam yang kurang baik. Terakhir, kesimpulan
dari yang saya jelaskan tadi, maksud dari pesan-pesan bad news adalah untuk menyampaikan informasi yang kurang menyenangkan dengan tetap menjaga atau memperhatikan bagaimana dampaknya bagi audiens kita. Sebagai contoh, berita duka cita, pemutusan hubungan kerja atau PHK, penurunan jabatan, penolakan kredit, kegagalan ujian, dan penolakan lamaran pekerjaan dan sebagainya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.